Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninengah Dwi April Jayanti, nomor absen 24 dari kelas 11 IPS 1. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Samayu Widya Pramediari, nomor absen 30, kelas 11 IPS 1. Om Swastiastu. Nah, jadi di sini kelompok kami itu mendapat bagian yaitu menjelaskan tentang MIAI dan Masyumi. Nah, sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang MIAI. Nah, jadi MIAI ini adalah suatu organisasi yang dulu pada saat penjajahan Belanda itu pernah terbentuk dengan nama yang sama tentunya. Tetapi karena penjajah Belanda yang kurang suka terhadap umat Islam, maka penjajah Belanda pun membekukan organisasi ini. Membekukan sama artinya dengan menutup ya. Oleh karena itu, pada saat penjajahan Belanda, organisasi ini tidak diaktifkan lagi karena alasannya seperti itu. Kemudian bertahun-tahun kemudian, sekutu atau penjajah Belanda ini dikalahkan oleh penjajahan Jepang. Oleh karena itu, penjajah Jepang ingin mengambil hati masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Muslim atau Islam. Oleh karena itu, Jepang pun mengaktifkan lagi organisasi ini dengan tujuan untuk memanfaatkan masyarakat Indonesia yang beragama Muslim dengan cara mengaktifkan kembali organisasi MIAI ini yang dulu pernah terbekukan atau ditutup oleh penjajah Belanda. Kemudian dibentuklah MIAI ini atau diaktifkanlah MIAI ini pada tanggal 4 September 1942 yang awalnya berkantor pusat di Surabaya, kemudian dipindah ke Jakarta. Nah, setelah itu kantor pusat MIAI ini dipindahkan ke Jakarta, maka MIAI ini aktif menjalankan tugas dan tujuannya. Ada 3 tugas dan tujuan dari MIAI ini. Yang pertama yaitu menempatkan Islam pada kedudukan yang layak di antara masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu mengharmoniskan kaum Islam atau umat Islam dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, ini adalah tujuan utama yang diinginkan oleh Jepang kepada MIAI ini, yaitu ikut serta membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau biasa disebut dengan Perang Pasifik. Nah, jadi itulah tugas dan tujuan dari MIAI tersebut. Jadi untuk mewujudkan tujuan dan tugas dari MIAI tersebut, tentunya MIAI juga memiliki program-program, yaitu yang pertama membangun Masjid Agung di Jakarta, yang kedua yaitu mendirikan universitas, dan ketiga yaitu mendirikan Baitulmal. Dari ketiga program tersebut, hanya satu program saja yang dapat diterima oleh penjajah Jepang, yaitu pembentukan Baitullah. Mengapa demikian? Karena untuk mendirikan masjid dan mendirikan universitas dapat menghalangi tujuan utama Jepang, yaitu memanfaatkan masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang di dalam Perang Asia Timur atau biasa disebut dengan Perang Pasifik. Nah, jadi di antara tidak kecocokan itu antara Jepang dan MIAI, maka MIAI terus mengembangkan diri agar tidak terjebak dalam tipu muslihat Jepang untuk memanfaatkan organisasi tersebut. MIAI terus mengembangkan diri di tengah-tengah ketidakcocokan antara pemerintahan Jepang dengan MIAI. Nah, jadi MIAI ini merupakan menjadi organisasi sebagai tempat penukaran pikiran dan kesadaran umat Islam agar tidak mau diperbudak atau terjebak dalam tipu muslihat Jepang tersebut. Pada bulan Mei, tepatnya pada tahun 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Insinyur Sofyan, dan kemudian dapat membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjana. Keberhasilan program Baitulmal pun membuat MIAI mempunyai banyak dana sehingga mampu membangun organisasi yang lebih tinggi dan lebih luas, sehingga mampu menyadarkan anggota-anggotanya untuk berjalan di jalan Allah, bukan di jalan Jepang. Jadi bagaimana sih kelanjutan dari MIAI ini? Apakah dibubarkan atau tidak? Akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Baik, tadi teman saya sudah menjelaskan tentang pembentukan MIAI. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembubaran MIAI dan pembentukan Masyumi. Setelah MIAI
diperbolehkan menerbitkan majalah pada tahun 1943, MIAI mendapatkan simpati yang luar biasa dari umat Islam. Melihat hal itu, Jepang menjadi waspada terhadap MIAI. Keberhasilan program Baitul Mal semakin memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Dana yang diperoleh dari program tersebut semata-mata untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah, bukan untuk mutu Jepang. Sampai pada saat itu, Jepang mengadakan pelatihan bagi para kiai selama 1 bulan. Dari hasil pelatihan kiai tersebut, pemerintah Jepang berkesimpulan bahwa para kiai tidak membahayakan kedudukan Jepang di Indonesia, tetapi MIAI tidak berkontribusi terhadap Jepang. Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang sehingga pada bulan November tahun 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Baik, di sini saya akan meneruskan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan melanjutkan dengan organisasi Masyumi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa organisasi Masyumi merupakan organisasi yang diberi nama oleh Jepang saat sudah berhasil menguasai Indonesia. Masyumi ini juga memiliki kepanjangan yakni Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi ini dibangun atau diciptakan pada tanggal 24 Oktober 1943. Di mana tujuan dari organisasi Masyumi ini adalah saling menguntungkan kedua belah pihak antara Jepang dan juga Indonesia. Masyumi ini adalah bentuk kerjasama di Indonesia dan juga Jepang. Jadi Indonesia mengharapkan banyak sekali bala bantuan kepada Jepang dan Jepang juga mengharapkan banyak bala bantuan dari Indonesia. Lalu, organisasi Masyumi ini berharap bahwa Jepang akan menjadi batu loncatan mereka untuk melawan penjajah Belanda pada masa itu. Dan Jepang juga memiliki harapan besar kepada organisasi Masyumi ini. Karena organisasi Masyumi ini sudah terkenal di pedesaan atau memiliki pengaruh di banyak desa di Pulau Jawa pada masa itu. Jadi, karena mayoritas penduduk dari organisasi atau masyarakat Indonesia itu adalah Muslim, jadi Jepang mengambil keuntungan dengan cara apabila mereka bergabung dengan organisasi Masyumi, maka mereka akan mudah mendapat bala bantuan untuk perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya. Contoh dari bala bantuan yang diberikan Indonesia adalah apabila masyarakat Indonesia sudah percaya akan organisasi dari Masyumi ini, maka Jepang akan mempermudah mencari buruh atau militer dari masyarakat Indonesia. Dan juga masyarakat Indonesia juga akan diuntungkan oleh Jepang karena Jepang membantu mereka dalam mendapatkan atau merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Karena adanya rasa percaya dan keyakinan dari kedua belah pihak ini, baik pihak Jepang maupun pihak Indonesia, maka masyarakat Indonesia juga ingin berkontribusi dengan Jepang, begitu pula masyarakat Jepang yang mau berkontribusi untuk Indonesia. Dan masyarakat Indonesia sangat penuh kepada Jepang. Jadi karena itu mereka ingin membantu Jepang juga dalam perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya ini. Karena keyakinan yang besar inilah banyak masyarakat Indonesia yang mau menjadi buruh dan juga militer untuk Jepang. Jadi pada tanggal 4 November 1945, organisasi Masyumi ini telah berhasil menjadi sebuah partai yang berlambangkan bintang dan juga bulan. Jadi organisasi ini fokus kepada perjuangan masyarakat Muslim di Indonesia atau mayoritas Muslim di Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda. Tapi pada tanggal ini Indonesia sendiri sudah dikatakan merdeka. Seiring dengan berjalannya waktu dan dari tahun ke tahun, organisasi Islam terbesar di Indonesia ini telah mengalami penurunan akibat dari dugaan adanya dukungan dari organisasi ini terhadap pemberontakan PRRI di Indonesia. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno telah memutuskan melarang adanya partai ini di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan organisasi MIAI dan juga Masyumi pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Dan semoga materi kami bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.